Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman kehidupan. Tuhan tolong kami untuk memahaminya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga ingin membuka dengan cerita. Suatu hari, kita sebut saja namanya Opung Luce, yang berusia 72 tahun, diajak cucunya berobat ke rumah sakit di kota. Dokter yang memeriksa terheran-heran melihat kondisi jantung dan paru-paru Opung yang sangat sehat untuk ukurannya lansia. Dokter bertanya, "Opung, resep rahasianya apa sih? Kok nafas dan jantungnya masih baik-baik saja? Jago ini. Apa sering olahraga waktu muda?" Opung Luce tersenyum manis lalu berbisik, "Tidak ada olahraga lari, dokter. Dari muda napas Opung cuma satu. Kalau suamiku mulai kumat marahnya di rumah, Opung langsung lari. Tapi larinya bukan ke jalanan, melainkan lari ke kamar bawa doa. Makin panjang marahnya, makin panjang juga lah doa dan napas Opung," kata Opung itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempat kita lari menentukan ketahanan jiwa kita. Hari ini melalui surat 1 Korintus, Rasul Paulus mengajak kita melihat bahwa hidup beriman memang sebuah lintasan lari. Namun ini bukan soal kekuatan otot, melainkan soal kemana jiwa berlari dan berlabuh. Kita belajar dari pertama, tidakkah kamu tahu bahwa dalam perlombaan lari di semua stadion, semua pesertanya berlari, tapi hanya satu hadiah yang diterima. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk memahami yang pertama, mari memahami adanya ruang di antara lelah dan kerinduan. Jika kita rindu pada diri sendiri, dunia di luar sana bergerak begitu cepat, teknologi berubah, zaman berganti. Seringkali kita merasa seperti penonton yang tertinggal di garis belakang. Suatu hari saya pernah mengikuti sebuah PA di gereja. Seseorang akhirnya mengatakan AI begitu menakutkan. Benar, menakutkan. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Kita diberi tempat untuk melihat peluang dan tantangannya. Di saat tubuh mulai lelah, saat rasa sepi menyapa, saat timbul bisikan dalam hati, apakah perjalanan imanku sudah selesai? Apakah keberadaanku masih berarti? Mungkin secara emosi ada rasa ragu yang wajar. Namun firman Tuhan hari ini datang bukan untuk mengatakan kita salah atau kita pun harus bekerja keras, tidak. Dia datang memeluk rasa lelah kita dengan sangat peduli. Paulus tidak mengatakan kita harus lari kencang seperti anak muda. Paulus sedang berbicara tentang kualitas kesetiaan. Bagaimana kita menjaga api iman kita tetap menyala hingga garis akhir. Yang pertama, kita melepaskan beban yang memberatkan langkah. Tidakkah kamu tahu, ini bahasa yang dipakai, semua orang berlari. Seorang pelari yang bijak tidak akan berlari sambil memikul ransel yang berat. Sebelum melangkah ke lintasan, ia akan meninggalkan semua beban yang tidak perlu agar langkahnya menjadi ringan. Perjalanan kita seperti orang beriman, di mana beban yang tanpa kita sadari sering dipikul setiap hari. Mungkin ini rasa bersalah.
Mungkin ada suatu hal yang terlewat di masa lalu. Mungkin ada kekecewaan kepada seorang yang belum sesuai dengan harapan. Ada rasa pahit yang akhirnya dibawa karena belum sembuh di masa lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lintasan iman ini lintasan untuk melepas, bukan untuk membawa. Tuhan tidak meminta kita untuk memikul semua kekhawatiran itu sendiri. Berlari dengan cara benar berarti berani melepaskan beban itu di bawah kaki Kristus. Biarkan hati kita menjadi ringan. Bukan karena masalah dunia selesai dengan kita berdoa, melainkan karena kita percaya ada tangan Tuhan yang sangat kuat memegang kendali atas hidup, keluarga, masa depan, dan dunia ini. Yang kedua, kita belajar memelihara ketenangan di tengah keheningan. Tetapi hanya satu orang yang menerima hadiah. Dalam sebuah tradisi di stadion olahraga Yunani, sorak-sorak penonton sangat riuh. Namun seorang pelari sejati belajar untuk menulikan telinga dari riuhnya suara penonton dan fokus pada irama nafas serta fisik yang sedang dia bawa. Hanya satu orang menegaskan fokus tidak terpecah pada gangguan di sekeliling. Saat ini mungkin hidup kita tidak lagi disibukkan oleh rutinitas pekerjaan, atau mungkin sedang istirahat karena sakit, atau juga di sekian lain ada orang yang aktif bekerja. Namun jangan anggap bahwa firman kehidupan yang kita dengar ini sebagai tempat di mana kita tidak mempunyai kegiatan. Tapi pandanglah ini sebagai kesempatan kita masuk ruang kudus di mana Allah bersedia berbicara. Di dalam keheningan ini kita diajak untuk melatih, menenangkan jiwa, dan berserah kepada Tuhan. Berlarilah lewat doa-doa syafaat yang dinaikkan di dalam keteduhan. Kapan terakhir berdoa syafaat? Kapan terakhir kita berbicara untuk Tuhan melawat orang-orang yang sakit? Berlarilah melalui tutur kata yang menyejukkan dan memaafkan saat berkumpul dengan keluarga. Berlarilah dengan cara yang tersenyum dan mengucapkan syukur waktu yang Tuhan berikan. Dunia mungkin tidak melihat atau memuji perjuangan rohani kita. Namun di mata Tuhan, ketekunan menjaga hati tak bersih dan tenang adalah bentuk perlombaan yang sangat indah dan berharga. Yang terakhir, mari arahkan pandangan pada janji yang kekal. Karena itu berlarilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Para atlet berlari mengejar mahkota dari daun-daun yang akan mengering dan membusuk dalam hitungan hari pada saat itu. Mungkin kita di seluruh hidup kita dihabiskan untuk mengejar suatu hal yang kita inginkan. Bahkan di saat itu ada risau yang akhirnya datang dan kita perlu ingat itu sementara. Ada hadiah yang dijanjikan Tuhan, bukan hadiah yang bisa rusak oleh waktu. Hadiah itu adalah persekutuan kekal bersamanya, tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit, dan tidak ada lagi perpisahan. Ketika kita tidak baik untuk melangkah, ingatlah, Kristus telah lebih dahulu menempuh jalan yang berat itu. Dan Kristus tidak menuntut kita untuk berlari dengan kekuatan sendiri. Ia berjalan di samping kita, memegang tangan kita. Kemudian rasa lelah itu pun, yang datang itu, berubah dengan sebuah keteduhan. Berlarilah dengan keyakinan penuh bahwa di ujung Kristus telah menanti dengan tangan terbuka untuk memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat Opung Luce di awal renungan tadi. Suatu sore di hari ulang tahunnya yang ke-80, anak dan cucu Opung Luce berkumpul di rumah. Cucu tertuanya yang masih kuliahnya bertanya sambil memeluk, Opung kan sudah tua, jalan saja sudah pakai tongkat, pelan-pelan lagi. Kok Opung terlihat begitu tenang seperti tidak ada beban? Opung tersenyum terus. Opung Luce memegang tangan cucunya, tersenyum lalu menjawab, cucuku,
Kalau orang muda lari karena takut terlambat, kalau opung jalan pelan-pelan karena tahu rumah opung sudah dekat. Untuk apa cepat-cepat kalau garis finishnya sudah kelihatan? Tinggal melangkah satu-satu sambil pegangan sama tangan Tuhan Yesus. Semua akan indah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kembali pegang tangan Tuhan. Teruslah melangkah dengan satu dengan yang lain, dan bawalah doamu, hiduplah dalam kasih, dan rasakan ketenangan jiwa. Di saat itulah ada sebuah janji Tuhan, dan di akhir hidupnya, mahkota kehidupan yang abadi telah tersedia bagi kita sekalian. Selamat mendapatkan kebaikan Tuhan, dan hiduplah dalam kasih yang berjalan bersama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami renungkan dan kami dikuatkan untuk berjalan bersama Tuhan. Karena ada hadiah, ada kehidupan kekal di mana kami ditantang, dituntun untuk tetap mengandalkan Tuhan dan fokus pada kehidupan yang Tuhan telah berikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami dipulihkan, dihiburkan setiap harinya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin. Saudara terkasih, 17 Agustus sudah semakin dekat dan itu adalah perayaan kemerdekaan kita, dan kita sebagai gereja, sebagai bagian integral bangsa ini turut merayakannya dalam sukacita. Oleh karenanya kita mengajak saudara untuk ambil bagian dalam perayaan ini lewat beberapa rangkaian acara seperti Family Fun Wall, upacara dan ibadah syukur HUT RI ke-81, ada juga Fun Games, ada door prize di dalamnya. Mari semarakan 17 Agustus ini dengan sukacita. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!